Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama, sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan. Sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini diambil dari Ulangan 4 ayat 13. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diberitakannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus sudah benar-benar siap sebelum ditempatkan ke suatu tempat, atau ketika kita akan menghadapi sesuatu hal. Orang-orang yang tidak mempersiapkan dirinya dengan baik, mereka akan menjadi kelabakan, mereka akan menyerah, bahkan mereka akan putus asa. Itu mengapa kita harus membekali diri kita dan menyatakan bahwa kita sudah benar-benar siap. Kita sebenarnya sedang belajar terkait tentang bagaimana menghadapi realita kehidupan ini. Hukum yang diberikan kepada bangsa Israel yang merupakan firman Tuhan yang 10 itu adalah untuk menegaskan kepada mereka bahwa mereka berbeda dengan orang-orang yang mereka akan jumpai di sana. Sebenarnya saudaraku, kita ini menjadi orang-orang yang berbeda. Ketika kita telah beriman di dalam Yesus Kristus, kita berbeda dengan dunia. Mengapa istilah dunia dipakai? Karena mereka telah mencintai apa yang ada di bawah ini, tetapi kita mencintai apa yang ada di atas. Itulah perkara-perkara yang kita cari, bukan perkara-perkara yang berada di dunia ini. Hal yang menjadi sesuatu hal yang kita sedang hadapi belakangan ini adalah ternyata banyak sekali orang yang tidak lagi mempergunakan rujukan Alkitab untuk memahami perjalanan hidupnya. Mereka dengan begitu ekstrim menerima konsep relativisme. Mereka mengatakan bahwa jika aku menangkap ini, pesan ini dan lain sebagainya, ini ingin membuat sebuah pengelompokan. Dan mereka menerima semua pengajaran-pengajaran itu dan tidak ada bedanya dengan dunia ini. Kita berbeda. Itu mengapa kita menjadi garam dan terang dunia. Itulah letak perbedaan kita. Jika saudara tidak berbeda dengan orang-orang yang bukan Kristen, apa yang menjadi keistimewaan saudara? Kita harus menjadi orang yang istimewa karena perbedaan itu. Perbedaan bukan ingin menonjolkan tentang egosentris, tetapi karena kita sebenarnya harus memberikan dampak dimanapun kita berada. Saudaraku yang terkasih, dikatakan dalam ayat yang ke-13 renungan harian pada hari ini, ia memberitahukan kepadamu perjanjian, bahwa mereka memiliki perjanjian ketika mereka menerima hukum Taurat. Tetapi lihat, orang sering sekali salah memahami tentang hukum Taurat, bahwa ketika seseorang tidak sempurna melakukannya, ada perjanjian yang dilanggar di sana, dan hal yang mereka langgar itu akan menghasilkan kutukan bagi mereka. Dari sana kita semakin melihat bahwasanya kita membutuhkan Kristus ketika kita melakukan hukum Taurat, karena kita tidak bisa sempurna melakukannya. Orientasi kita
tidak 100% sempurna. Bahkan emas sendiri hanya sampai 99,9%. Tidak ada yang benar-benar murni. Manusia tidak benar-benar murni. Mereka memiliki orientasi yang berbeda, meskipun mereka mengatasnamakan untuk pekerjaan Tuhan dan lain sebagainya. Perjanjian inilah yang sebenarnya mereka akan terus bawa dalam perjalanan hidup mereka. Mereka harus memikul itu, dan mereka harus menunjukkan bahwa kami ini adalah bangsa pilihan Tuhan yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Mengapa 2 loh batu itu menjadi tempat dituliskannya hukum kepada bangsa Israel? Saudaraku, kita sampai sekarang ini tidak bisa memisahkan tulisan dari kehidupan kita. Ini menjadi bukti, dan ini akan terus menjadi hal yang akan dipakai dalam dunia ini. Meskipun sekarang ini orang sudah lebih tidak suka lagi mengetik atau menuliskan, hanya lebih suka dengan berkata-kata atau merekam suaranya atau menekan ikon tertentu dalam handphone mereka. Tetapi pada prinsipnya kita tidak akan bisa terlepas dari tulisan. Tulisan itu menunjukkan kepada bangsa Israel sesuatu hal yang dapat dilihat dan untuk dipahami. Kita memiliki Alkitab untuk kita pahami, dan supaya ini menguasai kita, dan kemudian nyatalah bagaimana hasilnya di kemudian hari. Mari saudaraku hidup dalam perintah itu. Kita mengetahuinya bagaimana tanggung jawab kepada Allah dan tanggung jawab kepada sesama manusia. Tetapi hal yang mengikat kedua hal itu adalah kasihilah Allahmu dan kasihilah saudaramu, sesamamu manusia, seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu. Engkau mengingatkan kami terkait tentang perjanjian itu, bahwa tidak ada seorang pun yang bisa melakukannya dengan sempurna. Dan kami merindukan anugerah daripada Tuhan. Dan Engkau telah menyatakannya di dalam Kristus yang benar-benar 100% menggenapinya dan melakukannya. Tolong kami Tuhan, supaya kami benar-benar berbeda dengan dunia ini, sehingga kami dapat menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Terpuji Engkau ya Tuhan, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.